it's me Lizzy Para. Welcome back to my channel. Di Up Close and Personal with Lizzy kali ini aku mau ngebahas tentang sebuah post yang aku post di Instagram, yaitu dimana kalian boleh bertanya apapun tentang aku dengan hashtag #LizzyPara. Sebenarnya pertanyaannya banyak yang mirip-mirip, jadi aku rekap ke dalam beberapa poin. Dan semoga jawaban-jawaban yang aku kasih bisa bisa memuaskan hati, bisa mengobati rasa penasaran, dan juga bisa menginspirasi mungkin gitu. So kalau kalian penasaran jawaban-jawaban aku apa, dan keep on watching. Ini pertanyaan pertama dari Nuri Puspita. Hai Mbak Lizzy Para, salam kenal. Kenapa sih awalnya kakak memutuskan menjadi beauty vlogger? Terus gimana caranya buat orang kayak aku yang suka makeup tapi nggak berani buat berekspresi di depan banyak orang? Aku kenapa awalnya memutuskan menjadi beauty vlogger? Jadi gini, aku tuh dari dari kuliah sebenarnya aku tuh suka banget dengan editing film gitu. Cuman yang simple sih. Zaman dulu kan, zaman kuliah kan, ya apa sih pakai iMovie, baru sekarang aja aku pakai Final Cut. Cuma kalau dulu aku pakai iMovie karena iMovie tuh simple banget. Dan dari dulu tuh aku suka banget dengan pokoknya zaman dulu aku di kuliah aku tuh selalu jadi tumbal untuk jadi produser. Jadi aku yang ngumpulin dana, aku yang bikin storyboard, pokoknya semuanya aku yang ngurusin, dan itu aku suka. Dan itu berlanjut sampai dengan aku lulus dari kuliah, dan aku di situ akhirnya memutuskan untuk bikin YouTube channel waktu itu. Waktu itu di Indonesia tuh belum terlalu booming YouTube channel yang khusus beauty. Jadi waktu itu aku coba iseng-iseng aja sih sebenarnya, dengan peralatan yang seadanya, dengan musik yang seadanya, dan sekarang semuanya kena copyright. Karena aku zaman dulu tuh nggak tahu kalau lagu-lagu kayak gitu tuh ternyata ada copyrightnya. Jadi sekarang video-video yang lama tuh udah nggak bisa dipakai karena semuanya kena copyright gitu. Tapi aku senang sih karena aku senang pas aku pertama kali syutingnya, aku senang pas aku recreate makeupnya, aku senang pas aku ngeditnya gitu. Jadi aku senang karena dengan video yang aku upload ternyata itu bisa bisa membuat orang menjadi lebih percaya diri karena mereka bisa niru gitu kan, terus bisa sharing tentang ilmu gitu. Jadi sebenarnya yang memutuskan aku awalnya kenapa jadi beauty vlogger adalah karena dengan video itu kita lebih bisa berkomunikasi secara lebih memperlihatkan emosi. Kalau misalnya kayak let's say blogging gitu kan, orang kan hanya membaca tulisan. Let's say Harry Potter kita baca, dibandingkan kita nonton TV kan hasilnya beda, karena interpretasi orang terhadap tulisan tuh beda-beda. Nah dengan kita video, orang lebih bisa menangkap emosi yang aku pengen sampaikan gitu. Itulah alasan kenapa aku menjadi beauty vlogger gitu. Dan caranya gimana supaya nggak takut dan pede untuk berekspresi di depan banyak orang? Intinya sih sebenarnya simple sih, pede aja, jangan anggap orang nonton gitu. Jadi di awal aku bikin video pun aku nggak berharap orang akan nonton, tapi ya ini just for fun aja gitu. Jadi jangan sampai ada pressure di diri kalian bahwa kalian harus memuaskan orang lain, karena semua orang nggak akan bisa 100% puas dengan apa hasil kerja kita. Jadi yang penting diri kita puas. Kalau diri kita puas, kita nggak berasumsi orang berpikir apa tentang kita akan lebih pede jadinya. Yang kedua dari Monflow. What is your favorite camera for vlogging or Instagram? Jadi sekarang sebenarnya aku pakai 4 kamera. Untuk foto aku biasa pakai 2, yaitu pakai Fuji X-T10 dan aku pakai Canon 660D. Kalau buat bikin video kayak gini aku biasanya pakai Canon yang 660D itu. Kalau buat vlogging aku pakai 2, kadang-kadang aku pakai GoPro, kadang-kadang aku pakai Sony RX100 yang Mark IV. Karena itu bisa di flip kan kalau yang Sony, jadi lebih gampang kalau kita mau vlogging gitu. Gimana caranya bisa foto Instagram yang bagus? Kuncinya adalah lighting dan setting. Jadi kalau kalian bisa dapat setting yang bagus, pastikan cahayanya bagus, terutama cahaya matahari. Jadi kalian foto kalau bisa di bawah jam 12 atau di atas jam 1 gitu. Itu aku bundel di bagian vlogging. Yang kedua, aku mau membahas mengenai personal life. Ini aku hampir gak pernah cerita sih, karena gak pernah dia nanya juga, dan ternyata banyak yang nanya, cuma selama ini gak pernah nanya. Kak, kenapa gak pernah pasang foto sama suami? Sebenarnya bukan gak mau sih, karena suamiku aja yang gak mau. Aku udah berkali-kali ngajak dia, cuma kayak jangan pasang aku di sosial media kamu.
gitu. Sebenarnya sih nggak masalah, cuman belakangan dia kayak nggak mau gitu, nggak tahu kenapa. Tapi sebenarnya sih nggak masalah, karena aku beberapa kali juga sempat nge-post, makanya jarang karena dia nggak mau. Ceritain dong awal ketemu suami gimana? Wah ini panjang, singkat aja ya. Jadi sebenarnya aku dan suami itu adalah teman SD. Jadi kita tuh selalu sekelas, beneran literally selalu sekelas dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Dan nomor absen selalu sebelahan. Aku kan Elizabeth, kalau dia Efrat. Jadi dia tuh pasti di atas ya, iya. Efrat, Elizabeth. Iya, dia pasti nomor absen tuh di atas aku. Aku inget banget. Pokoknya kalau nggak aku 12 dia 13, kalau nggak dia 13 aku 14. Pokoknya selalu sebelahan. Tapi waktu SD memang kita nggak pernah main bareng sih, karena dia termasuk geeky gitu. Jadi kalau istirahat gitu sukanya mojok bareng teman-temannya main Ragnarok, main Pokemon. Ya lah anak SD pada ada yang doyan sama kayak gitu. Aku nyari anak basket dulu gitu kan. Fast forward 11 tahun kemudian, waktu itu kita akhirnya memutuskan untuk satu angkatan kita reuni SD waktu itu 11 tahun kemudian. Nah di sanalah aku pertama kali akhirnya ketemu Efrat lagi setelah 11 tahun. Tapi ya pas pertama kali ketemu di reuni juga biasa aja, nggak apa ya, nggak ada desiran asmara. Selesai reuni dan kita kan banyak tek-tekan Facebook. Nah barulah di situ kita lumayan sering ngobrol gitu, dan dia lumayan bisa mengimbangi cerewet aku dan lumayan bisa sabar untuk mengimbangi banyak maunya aku. Jadi akhirnya setelah PDKT berapa lama ya, sekitar 2 bulan kali ya, baru akhirnya kita memutuskan untuk lanjut gitu. Tapi di awal pun aku juga udah tanya sama dia gitu, karena kita beda agama. Kalau dia Kristen aku Katolik, dan di awal aku udah bilang ke dia, aku tanya dulu ke orang tua aku. Kalau orang tua aku setuju baru aku jalan. Itu penting buat kalian yang mungkin sekarang lagi menjalin asmara. Kalian harus make sure orang tua kalian itu approve dan setuju. Karena aku percaya sih kalau orang tua tuh punya feeling good or bad itu pasti benar. Jadi selama ini aku punya mantan itu nggak pernah ada yang benar-benar disetujuin. Nah si Efrat ini bahkan dia beda gereja, tapi nyokap sama bokap aku tuh kayak oke, gitu. Berarti itu ada salah satu persetujuan dari orang tua bahwa aku bisa lanjut sama Efrat. Sampai akhirnya aku pacaran 3 tahun, baru akhirnya aku memutuskan untuk menikah. Dan banyak pertanyaan kapan aku pengen punya baby. Sebenarnya aku nggak pernah nunda sama Efrat, nggak pernah nunda. Kita nggak pernah bener-bener kayak kita berdua dulu yuk, atau kita kerja dulu yuk. Enggak sih, aku nggak pernah menunda, dikasihnya aja gitu. Doain aja ya ibu-ibu ya, supaya cepat tahu tahun ini aku bisa ngasih ibi adik. Next, kita akan masuk ke soal pekerjaan. Ini dari Olivia Ayu. Kak, gimana sih caranya bisa struggle di pekerjaan yang bukan passionnya? Dan kalau boleh dikasih saran, gimana juga menyikapi pekerjaan yang bukan passionnya? Menurut aku sih kalau kita bekerja yang bukan passionnya, banyak sih sebenarnya teman-teman aku yang bekerja yang di lokasi yang bukan passionnya. Let's say misalnya dia sukanya A, dia kerja di tempat B. Tapi menurut aku sih salah satu kuncinya untuk bisa kita struggle adalah kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita ingat orang lain banyak yang nggak punya kerjaan, Bo, ya kan? Banyak yang nggak punya kerjaan, banyak yang gajinya lebih kecil dari kita, banyak yang lebih menderita dari kita. Bayangin aja nggak sih, buruh pabrik tuh ya, buruh pabrik itu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 pagi setiap hari, gajinya UMR, Bo. Dan itu kerjanya repetisi, which is dia nggak bisa bereksplorasi lebih gitu. Nah kita yang mungkin bekerja bukan di passionnya kita, tapi kan kita lebih bisa weekend, kita dapat gaji yang lebih besar, kita bisa lebih menggunakan kemampuan kita, otak kita, pengetahuan kita. Jadi kuncinya cuma satu sih, bersyukur. Aku juga dulu zamannya kerja di kantor, bisa dibilang sih tetap passion aku sih, cuma pasti tetap ada struggle-nya. Sama aja kayak aku sekarang, aku kerja as a makeup artist atau beauty blogger atau beauty vlogger atau apapun itu disebutnya, aku juga pasti ada strugglingnya. Jadi nggak melulu orang yang bekerja di passionnya tapi dia happy gitu kan. Ada saatnya dimana kita, namanya juga roda kan, dia pasti ada di atas ada di bawah. Intinya adalah selalu bersyukur. Next dari Lauren Henrietta. Hai Kak, You always look happy and positive minded. How could you keep your positive track? Sebenarnya nggak juga sih. Kalau orang-orang yang dekat sama aku pasti mereka tahu bahwa aku nggak selalu heboh
atau happy gini, pasti namanya juga manusia kan ada masanya dimana kita happy, ada masanya dimana kita bete, pasti ada. Cuman aku tuh bukan tipe orang yang suka memperlihatkan emosi yang negatif sih. Jadi sebisa mungkin aku memberikan energi positif. Karena sebenarnya kalau kita ngasih energi negatif, kita nularin orang itu energi negatif kita juga. Ada once dimana aku sempat momen dimana aku capek banget gitu kan. Aku capek banget, terus aku curhat ke orang gitu. Orangnya dia lagi, pokoknya aku curhat terus ke dia sampai akhirnya dia ngomong gini, lo bisa nggak stop complaining gitu. Karena semakin banyak lo komplain, energi lo nular nih di gue juga jadi bete gitu. Jadi dari situ aku kayak oke, ternyata energi negatif gue ini menular gitu. Dan itu sejak itu aku berusaha sebisa mungkin untuk untuk mengurangi menyebarkan energi negatif. Sekarang aku lebih banyak switch hal itu menjadi hal-hal yang lebih positif. Let's say misalnya aku banyak bikin video misalnya, atau aku banyak jalan-jalan sama suami, atau banyak main sama Kibi, atau banyak sharing sama teman-teman. Pokoknya kita buat hal-hal yang bikin pikiran negatif kita itu nggak kepikiran lagi deh. Keep positif aja, karena semua kejadian, semua perkara itu ada dua sumbu, positif dan negatif. Tergantung kita dari mana kita melihatnya. Mungkin orang lain melihat hal yang kita alami itu negatif, tapi bisa aja tuh hal itu positif. Kayak contohnya aku kemarin lagi ada masalah yang super bikin aku down, super bikin aku nangis di kamar mandi, karena aku bukan tipe orang yang suka kelihatan nangis di depan semua orang. Jadi aku kayak begitu dapat masalah tuh kayak cuman tarik nafas, ke kamar mandi, nangis sekali, udah keluar kayak oke, bodo amat. Dan ternyata benar, setelah kita bilang bodo amat dan kita terus menjalani hari kita dengan maksimal, ternyata Tuhan tuh ngasih sesuatu di balik itu gitu. Jadi setiap kita ada masalah, pasti ada sisi lain yang sebenarnya Tuhan mau kasih buat kita. Intinya ingat aja, rencana Tuhan lebih besar dari rencana kita. Kalau rencana kita nggak sesuai dengan mau kita, pasti ada rencana yang lebih besar di balik itu. Jadi selalu berpikir positif. Gimana cara Icil mengatasi bad mood dan gak pedean? Hiburan Icil yang paling murah dan bikin happy apa? Hiburan aku yang paling murah simple sih, main sama Kibi. Kalau aku lagi bete, lihat Kibi pasti happy. Atau enggak, kalau misalnya mau kalian simple, nonton TV, hal-hal yang simple, yang murah, yang kalian nggak perlu jalan-jalan ke luar negeri hanya untuk kayak refreshment. Kalian bisa ajak orang, mama, papa, suami, adik, teman-teman jalan kemana, just nonton. Itu buat aku sih refreshing sih. Next dari Sint susah amat bacanya. Dear Kak, mau tanya gimana caranya ningkatin self esteem kalau diledekin gendut sama orang yang kita sayang, udah bener-bener deket sama kita. Karena agak sedih juga soalnya kalau kena bully atau jadiin bahan bercandaan yang berlebihan. Ini balik lagi ke diri kita masing-masing. Aku waktu kecil, waktu umur pokoknya SMP sampai SMA deh, aku tuh suka banget dikatain orang kakap. Karena ada aku yang maju dan miring. Dan sampai sekarang pun juga kalau ada orang-orang yang suka ngatain aku di Instagram atau di YouTube misalnya, banyak kata-kata yang sebenarnya nggak perlu diucapin. Kayak contohnya nih ya, aku ucapin aja nih, siapa tahu ada yang nonton nih yang ngomong, ih Kak Lizzy suka jijik deh ngeliat Kak Lizzy ngomong, mulutnya biasa aja kali, atau ih mulutnya miring. Hal-hal kayak gitu tuh udah biasa aku dapetin. Atau enggak misalnya gendut, atau misalnya buang apa kayak misalnya gendut banget sih, atau pokoknya hal-hal kayak gitu deh, itu udah sering banget aku alamin sih. Tapi aku balik lagi ke diri aku sendiri, karena sebenarnya orang yang ngomong kayak gitu sebenarnya adalah orang yang butuh perhatian, adalah orang yang mungkin sebenarnya punya masalah dari dalam diri mereka. Jadi kalau aku ada hal-hal kayak gitu, aku udah nggak aku masukin hati ya, karena intinya itu sehat sih. Mau kita kayak aku dagu miring, dagu maju, aku mau gemuk, yang penting aku sehat dan penting aku happy gitu. Jadi cara aku menanggapi hal-hal kayak itu, yang penting aku happy. Kalau sekarang mungkin kita kenal yang namanya makeup kan, jadi kita bisa lebih menonjolkan sisi kita yang mungkin bisa kita lebih tonjolkan. Kayak contohnya aku bisa makeup, ya aku akan fokus di makeup aku. Misalnya kayak contohnya ada orang yang lebih bisa nulis, biarkan dia fokus di nulisnya. Karena
semakin banyak prestasi yang kita bikin, orang udah lupa tuh sama hal-hal negatif yang biasa dia sebutin. Kayak contohnya, aku suka di makeup atau aku suka di blogging, orang akan lebih senang menghargai hasil kerja keras aku dibandingin memperhatikan aku gemuk atau udah aku maju. Jadi intinya kalau kita mau meningkatkan self esteem adalah kita tingkatkan kelebihan kita, either di bidang apapun yang kalian suka ataupun kelebihan-kelebihan yang kalian punya. Gak mungkin orang gak punya kelebihan, jadi itu sih kalau menurut aku triknya. Next, dari Delvasi, gimana cara menghadapi haters? Aku jawab yang kayak tadi sih, menghadapi haters adalah dengan bodo amat. Aku orangnya bodo amat banget. Kalau misalnya ada yang ngatain aku aneh-aneh, aku cuma ketawa. Mungkin kalau kalian belum punya pengalaman di hater scene dan kalian mendapatkan itu, mungkin kalian agak shock kayak ternyata dia gak suka sama gue gitu kan. Itu pasti ada perasaan kayak gitu. Cuman seiring berjalannya waktu dan kalian merasakan apa yang udah kalian punya di sekitar kalian udah gak akan mikirin deh haters. Bodo amat, mereka haters be haters lah, biarin aja, gak usah dipeduliin. Karena yang penting kan masih banyak orang yang sayang sama kita, dan yang penting Tuhan kita sayang sama kita. Jadi gak usah diperhatiin lah orang-orang kayak gitu. Menurut kakak LGBT gimana? Menurut aku LGBT gimana? Biasa aja. Aku banyak kok teman-teman yang LGBT dan mereka baik-baik banget, dan aku gak ada masalah sama mereka. Setuju gak kalau mereka dikucilkan? Kenapa dikucilkan sih? Aku gak ngerti deh orang-orang yang berpikiran bahwa LGBT itu perlu dikucilkan. Aku no problem. Banyak teman dekat aku yang memang LGBT dan mereka baik-baik, mereka berprestasi, mereka super, so it's okay. Could you please describe your beloved mom with 3 words? Pertama, strong woman. Yang kedua, inspiring. Dan yang ketiga, multitasker. Si mama aku nih bisa ngurusin mulai dari jahit, masak, ngurus anak, ngurus suami, benerin mobil, benerin pipa bocor, benerin lampu, apalagi benerin dispenser, ngurusin anjing, ngurusin pajak, ngurusin asuransi, pokoknya semuanya nyokap yang ngurusin. Jadi multitasker itu paling menonjol, multitasker dan strong woman. Next, dari Maria Christine Bene, kapan ngadain meet and greet, kapan ngadain gathering bareng kita di tiap kota? Kemarin sih kalau yang udah pada join line aku di grup, pasti kita sempat ngebahas kemarin. Emang aku rencananya pengen ngadain kayak gathering itu sih, cuman aku masih wacana, aku masih penasaran pada kepengen beneran ketemu atau enggak, dan kalau kepengen ketemu mau ngapain aja. Aku bingung sebenarnya. Dan yang pasti aku nggak pengen ada makeup class ya. Bosan gak sih makeup class? Mungkin kita lebih kayak sharing aja kali ya. Kalau kalian misalnya kepengen ketemu, ngapain aja, kalian mungkin bisa leave the comment below. Pertanyaan terakhir, ini ada games. Kak, tantang aku buat baca cepet yang aku tulis ini. Aku mengaccept tantangan kamu. Cinta nggak sama cinta. Kalau cinta sama cinta, kenapa cinta sama cinta? Cinta banget sama cinta. Mudah. Oke, ini udah 2 lembar pertanyaan. Sebenarnya masih banyak, cuman aku rekap di 2 lembar ini karena pertanyaannya mirip-mirip. Coba kalau kalian punya pertanyaan lagi, kalian mungkin bisa leave the comment below. Kalau aku sempat, aku akan balas. Dan mungkin kita akan bikin Ask Lizzy para episode ketiga, karena yang kemarin udah ada kan episode yang pertama. So, kalau kalian merasa terbantu, merasa terjawab, merasa mungkin terinspirasi or not, nggak tahu, kalian bisa like video ini dan jangan lupa subscribe, karena aku akan usahakan akan selalu ada video terbaru setiap minggunya. Dan thank you for watching and I'll see you. Bye bye.